Selamat siang, Sotio Tunama Budaya. Saya Fitri Cahayu, MP 254-044 kelas BMO. Pada kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari 2 video pembelajaran yang dibawakan oleh Biku Otamo dan Bapak Cornelis Wawor mengenai karma dan kelahiran kembali. Tujuan video ini adalah untuk memahami hubungan antara perbuatan kita, karma, dan proses kelahiran kembali yaitu reinkarnasi menurut ajaran agama Buddha. Pengertian karma menurut Biku Otamo, karma berarti perbuatan yang disertai oleh niat atau cetana. Artinya bukan hanya tindakan fisik yang disebut karma, tapi juga pikiran dan ucapan yang dilakukan dengan kesadaran kita. Lalu ada beliau menjelaskan bahwa setiap karma akan menghasilkan sebuah akibat atau vipaka. Jika kita menanam benih perbuatan baik, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Namun jika sebaliknya kita menanam benih perbuatan buruk, maka hasilnya adalah penderitaan. Lalu, karma bukanlah suatu hukum atau hadiah dari Tuhan, melainkan hukum alam sebab dan akibat yang adil dan pasti. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih hati-hati dalam berpikir, berbicara, ataupun bertindak. Lalu ada pengertian kelahiran kembali. Menurut Bapak Cornelis Wawor, kelahiran kembali adalah suatu kelahiran kembali yang bukan berarti roh seseorang berpindah dari suatu tubuh ke tubuh lainnya, melainkan proses keseimbangan batin dan jasmani yang terjadi karena pengaruh oleh karma. Lalu setelah seseorang meninggal dunia, aliran kesadaran tidak berhenti begitu saja, tetapi diteruskan oleh karma yang masih bisa berbuah. Itulah yang menyebabkan munculnya kehidupan baru di alam yang akan sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Lalu beliau ada menegaskan bahwa suatu kelahiran kembali bukan kebetulan, tetapi merupakan hasil dari karma yang telah dilakukan atau yang diperbuat oleh seseorang. Kelahiran di alam bahagia dan sengsara sangat tergantung pada perbuatan dan batin dari diri kita masing-masing. Lalu kaitan antara karma dan kelahiran kembali, kalau menurut saya dapat saya rangkum adalah karma dan kelahiran kembali memiliki suatu hubungan yang sangat erat. Karma adalah suatu sebab, sedangkan kelahiran kembali adalah suatu akibat dari perbuatan karma. Lalu Biku Otamo ada menjelaskan bahwa perbuatan baik akan menuntut kita pada kelahiran di alam yang lebih baik lagi, sedangkan suatu perbuatan buruk akan menuntut kita ke alam menderita. Oleh karena itu, suatu kehidupan kita yang sekarang adalah hasil dari perbuatan karma kita di masa lampau, dan kehidupan yang akan datang akan tergantung pada karma yang kita lakukan pada saat ini atau kehidupan ini. Lalu Bapak Cornelis Wawor ada menambahkan suatu penjelasan, yaitu kesadaran dan pengendalian diri sangat penting dengan melatih pikiran untuk berbuat baik dan menghindari sebuah kejahatan. Kita sedang menciptakan suatu kondisi untuk kelahiran yang lebih baik di masa depan, atau bahkan menuju suatu kebebasan dari kelahiran kembali. Sama sekali
seperti pencapaian tindakan sempurna atau biasa disebut sebagai nirvana. Lalu kesimpulan yang dapat saya rangkum dari hasil tersebut adalah karma adalah suatu perbuatan yang membawa akibat sesuai dengan niatnya, niat dari pikiran maupun ucapan atau perbuatan. Lalu kelanjutan kembali adalah suatu proses kelanjutan kehidupan yang dipengaruhi oleh karma. Lalu dengan memahami hubungan keduanya, kita dapat terdorong untuk berbuat baik, menjaga ucapan, dan mengembangkan suatu kebijaksanaan. Sekian penjelasan dari saya, Sotioto Namo Buddhaya. Terima kasih.